Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku SMP Negeri 20 Surakarta. Apa kabar? Semuanya baik? Ya, kita patut bersyukur kalau pada hari ini kita tetap sehat, kita tetap semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, kita sekarang akan masuk pada pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online di kelas mata pelajaran PPKN terkhusus untuk kelas 7A, B, C, D, dan E. SMP Negeri 20 Surakarta bersama Ibu Kristiani. Tetap semangat dan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, berarti kalian sudah menyiapkan buku catatan, ballpoint, buku paket, buku tugas? Iya, semuanya tentu sudah siap. Karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Anak-anakku, untuk agenda pembelajaran PPKN hari ini adalah kita akan mereview materi yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Kemudian kita membahas PR atau membahas tugas yang juga minggu lalu Ibu berikan pada kalian. Dan yang ketiga, kita mulai belajar pada materi topik yang pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita akan mereview materi proses pembelajaran semester 1. Kemarin kita sudah tahu bahwa untuk semester 1 ini kita belajar 2 topik. Topik yang pertama adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan topik yang kedua adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang nanti kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang akan kita pelajari dan materi ini sudah Kris berikan pada kalian. Ya, kemudian kita akan membahas PR yang minggu lalu Ibu berikan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas dengan mengirimkan secara japri ke Bu Kris. Tapi masih banyak anak-anak yang belum mengirimkan, masih ada waktu, silahkan ya, kalian mengerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke Bu Kris. Baik, kita akan bahas bersama. Minggu lalu Ibu memberikan tugas kalian untuk memisahkan ya, usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada kolom-kolom yang saat itu Ibu sediakan. Ya, ternyata banyak anak-anak yang sudah betul walaupun belum mendapatkan buku paket, tapi kalian bisa membuka internet ya, jadi bisa menjawabnya. Untuk usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang diusulkan oleh Mr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, jelas semua ya anak-anak.
Ya, untuk anak-anak yang betul semua, Ibu ucapkan selamat. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Ya. Dan untuk anak-anak yang salah, masih ada yang salah, silakan dibetulkan. Untuk anak-anak yang belum mengumpulkan, silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sesuai dengan perintah. Kalau disuruh memberi jawaban di kolom, ya dibuat kolom. Ya, ini nanti semuanya Ibu nilai. Ada 2 nilai ini yang bisa masuk, yaitu nilai sikap, yaitu pada nilai sikap sosial. Yang Ibu nilai adalah kedisiplinan, kerajinan, dan tanggung jawab. Dan untuk nilai keterampilan ini nanti bisa masuk juga. Ya. Baik anak-anak, kalian tetap mengerjakan dan jangan di kertas tapi di buku tugas, karena nanti kalau waktunya kita pembelajaran tatap muka itu bisa dikumpulkan dan Ibu punya buktinya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Mengapa sebuah negara itu harus punya dasar negara? Ya, itu hanya memberikan ilustrasi dulu. Kalau kalian lihat orang mau membangun rumah, itu yang dibangun atapnya dulu atau temboknya atau lantainya. Yang dibangun tentu adalah dasarnya dulu atau sering disebut fondasinya. Untuk apa fondasinya? Supaya kuat rumah itu. Begitu juga dengan negara. Negara ini ya harus punya dasar negara. Karena dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Supaya penyelenggaraan negara itu kokoh, kuat. Ya, itu yang dilakukan oleh sebuah negara. Maka negara itu harus punya dasar negara. Nah, untuk mempelajari dasar negara, ternyata bangsa Indonesia ini merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Akan kita pelajari pada topik yang pertama. Topik pertama ini terdiri atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita masuk topik tema yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 2 ya, materi yang kita pelajari, yaitu pembentukan BPUPKI, kemudian proses perumusan dasar negara. Hari ini kita belajar tentang pembentukan BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI ini ada hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat kalian kelas 6 atau masih di bangku SD, kalian pernah mempelajari sejarah ya, perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan untuk apa? Ternyata bangsa Indonesia ini menjadi korban penjajahan sejak abad ke-16. Sejak tahun ya 1700-an. Banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Mereka ingin menguasai Indonesia. Nah, bangsa Indonesia apa diam saja saat itu? Nah, ternyata mereka datang dengan cara terselubung. Mereka mengatakan mau bekerja sama ya, di dalam bidang perdagangan.
ternyata itu hanya omong kosong. Mereka datang ke Indonesia ternyata ingin menguasai kekayaan Indonesia, ingin menguasai wilayah Indonesia, bahkan rakyatnya pun dikuasai oleh penjajah. Nah, penjajah yang datang ke Indonesia dari bangsa Eropa itu ada bangsa Portugis, bangsa Inggris, bangsa Spanyol, dan juga bangsa Belanda. Di antara mereka yang paling lama berada di Indonesia adalah bangsa Belanda. Dan bangsa Belanda ini kemudian menguasai Indonesia, membuat rakyat Indonesia. Nah, bangsa Eropa yang mereka yang mencari wilayah-wilayah untuk dijadikan jajahan karena mereka saling berebut sehingga mereka kemudian berperang. Di Eropa terjadi perang dunia pertama, yaitu dalam rangka memperebutkan daerah jajahan yang saat itu ya dilakukan oleh bangsa Eropa, dan kemudian bangsa Amerika Serikat ikut terlibat dalam perang dunia pertama ini. Tapi medan penjajahannya atau medan perangnya itu di Eropa. Itu terjadi tahun 1914 sampai dengan 1918. Setelah itu karena perang itu membawa kesengsaraan, penderitaan, akhirnya mereka berdamai. Tetapi berdamainya tidak lama. Tahun 1939 kembali lagi berkobar Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang terjadi tahun 1939 sampai 1945 itu tidak hanya melibatkan negara Eropa dan Amerika, tetapi negara Asia Pasifik pun ikut terlibat. Negara Asia yang terlibat langsung adalah negara Jepang. Karena Jepang saat itu berkembang sebagai negara industri yang mencari sumber daya alam untuk bahan baku dan bahan mentah, dan mencari daerah pemasaran untuk memasarkan hasil produksinya. Maka Jepang kemudian ingin merebut wilayah Asia Pasifik dari tangan penjajahan sekutu atau bangsa Eropa. Oleh sebab itulah untuk bisa merebut wilayah Asia Pasifik, Jepang melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang memperoleh kemenangan. Tetapi ternyata ya, Jepang yang saat itu juga berhasil menguasai Indonesia, sampai di Indonesia pada tanggal, tepatnya sampai di Jawa itu tanggal 1 Maret 1942. Dan pada tanggal 8 Maret 42 Jepang berhasil memukul mundur Belanda dari Indonesia dengan menandatangani perjanjian di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ya. Dan sejak tanggal 8 Maret 1942, maka Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, tetapi Indonesia dijajah oleh Jepang. Ada pepatah, Indonesia keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya. Nah, ternyata Jepang ini ya, setelah menjajah Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai sumber kekayaan untuk Perang
Dunia Kedua di Asia Pasifik yang dikenal dengan Perang Pasifik. Nah, untuk itulah kekayaan Indonesia diambil Jepang untuk perang itu atau untuk membiayai perang. Ya. Rakyat Indonesia banyak yang dijadikan kromusa, disuruh kerja paksa dalam pekerjaan pembangunan untuk perang seperti membuat gua-gua pertahanan, membuat benteng pertahanan, kemudian juga membuat pelabuhan, lapangan terbang, dan lain sebagainya. Sehingga rakyat Indonesia menderita. Selain itu, mereka yang berpendidikan, rakyat Indonesia dijadikan serdadu atau tentara yang dilibatkan langsung di medan perang. Bahkan perempuan-perempuan Indonesia dipekerjakan di bagian kesehatan, yaitu untuk menampung atau mereka merawat pasukan-pasukan yang luka akibat perang. Ternyata kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu terutama Inggris, Amerika Serikat, Belanda ini melakukan serangan balasan. Dan satu persatu daerah yang dikuasai daerah yang dikuasai Jepang ini jatuh kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, maka Jepang mulai berpikir bagaimana caranya supaya Jepang bisa memperoleh kemenangan. Maka Jepang kemudian mengerahkan rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu dan Jepang bisa menang. Nah, dibalik pengerahan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang, maka Jepang membentuk organisasi politik yang mereka melakukan penekanan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia itu cinta kepada Jepang. Kalau cinta kepada Jepang, maka rakyat Indonesia mau membantu Jepang. Nah, oleh sebab itulah Jepang kemudian melakukan tindakan yaitu mengerahkan rakyat Indonesia untuk dijadikan tentara, untuk menjadi kerja paksa. Dan mereka katakan sebagai imbal baliknya, maka Jepang akan memberikan hadiah kepada rakyat Indonesia, yaitu kemerdekaan. Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tetapi ternyata rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Organisasi-organisasi politik yang dibentuk oleh Jepang dijadikan rakyat Indonesia sebagai wadah perjuangan untuk memberikan semangat rakyat Indonesia, yaitu semangat nasionalisme, cinta Indonesia, bukan cinta Jepang. Dan rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa untuk melawan Jepang itu tidak dengan kekerasan, tetapi mereka melawan dengan cara kooperatif, yaitu mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, oleh sebab itulah Jepang merasa ketakutan sendiri kalau sampai nanti rakyat Indonesia membantu Jepang dan kemudian menagih janji kemerdekaan, bagaimana? Nah, untuk menyenangkan hati rakyat Indonesia, maka Jepang membentuk organisasi baru pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi itu diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
atau yang dikenal dengan nama BPUPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Shunbi Tosakai. Nah, tujuan dari Jepang membentuk organisasi ini sebetulnya adalah untuk menyenangkan hati rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia tidak menagih janji kemerdekaan. Tetapi di balik itu, ya, Jepang mengatakan kepada rakyat Indonesia, ya, jadi alasannya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah dibentuk BPUPKI, maka tanggal 29 April bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, yaitu dengan anggota, ya, ada 62 orang anggota. Ya, ada 62 orang anggota, diantaranya ada 7 yang dari perwakilan Jepang. Ya, dari perwakilan Jepang ada 7 orang. Ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Kemudian 2 wakil ketua dari Jepang adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Ya, itu anggota BPUPKI, ketua dan wakilnya. Dan ternyata rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi oleh Jepang. Rakyat Indonesia, ya, ini dengan dibentuknya BPUPKI, justru BPUPKI digunakan sebagai wadah perjuangan untuk, ya, menyusun atau mendirikan betul-betul negara Indonesia merdeka. Mereka kemudian mulai bekerja pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan mengadakan sidang pertama. Kemudian sebetulnya sidang kedua, setelah selesai sidang pertama akan diadakan sidang kedua. Ya, sidang kedua sebetulnya secara resmi ini tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang pertama dengan agenda yaitu menyusun perumusan dasar negara. Sidang kedua menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, antara sidang pertama ke sidang kedua ini sebenarnya kedua, itu ada waktu tenggang atau kalau dalam organisasi itu masa reses. Kalau di DPR itu masa reses, ya, yaitu masa tenggang. Nah, masa tenggang ini tidak disia-siakan oleh anggota BPUPKI, tetapi digunakan untuk rapat panitia kecil atau rapat secara tidak resmi dengan tujuan untuk menyusun tujuan negara Indonesia merdeka. Nah, bagaimana untuk hasil sidangnya BPUPKI ini nanti, ya, kita akan bertemu minggu depan pada proses selanjutnya, yaitu proses perumusan dasar negara. Ya, jadi anak-anak, kalian di rumah bisa pelajari dulu. Untuk minggu depan kalian pelajari proses perumusan dasar negara. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada tugas nih. Kalian kerjakan di buku tugas lagi, ya. Nah,
Silakan nanti kalau sudah selesai, silakan kalian japri atau difoto di japri ke Bu Kris. Biar nilainya banyak, nanti kalau nilainya banyak, Ibu pilih nilai yang bagus-bagus. Oke? Siap? Ya, silakan dikerjakan baik-baik. Baik anak-anak, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker. Sekarang kalau pergi keluar rumah pakai masker double. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan ya, yang bersih dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian menghindari mobilitas atau tidak berpergian kalau tidak penting. Kemudian menjauhi kerumunan, ya, tidak berkumpul. Kemudian menghindari makan bersama. Kalau makan bersama buka masker, kemudian omong-omong itu justru bahaya. Baik anak-anak, sampai di sini, sampai jumpa minggu depan. Salam.